Pada kesempatan ini, saya akan membahas salah satu putusan yang cukup penting bagi perkembangan kebebasan pers di Indonesia, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 145 di tahun 2025. Putusan ini itu berawal dari permohonan pengujian pada Undang-Undang tentang pers, yaitu UU nomor 40 tahun 1999, tepatnya pasal 8, yang diajukan oleh Ikatan Wartawan Hukum disebut dengan IWAKUM bersama seorang jurnalis. Nah, persoalan utamanya yang diuji itu dalam perkara ini itu adalah terkait makna dan implementasi tentang perlindungan hukum bagi jurnalis. Pertanyaannya, apakah selama ini negara benar-benar telah memberikan perlindungan yang efektif kepada jurnalis? Ataukah perlindungan tersebut masih sebatas norma yang belum terwujud secara nyata di dalam praktik? Nah, ini dia yang aku akan bahas. Putusan MK nomor 145 ini menurut aku adalah langkah besar di dalam melindungi jurnalis dari kriminalisasi yang selama ini membungkam demokrasi kita. Secara substansif, putusan ini memberikan tafsir baru bahwa perlindungan hukum bagi jurnalis tidak lagi sekedar jargon, melainkan harus konkret melalui prosedur yang dihormati oleh aparat penegak hukum. Implikasinya terhadap kebebasan pers sangatlah vital dengan menegaskan sanksi pidana dan perdata sebagai upaya terakhir atau ultimum remedium. Putusan ini juga menjadi benteng pertahanan loh bagi jurnalis dari praktik pembungkaman atau SLAPP yang seringkali digunakan pihak berkuasa. Namun kita juga harus jujur bahwa tantangan terbesar ini bergeser pada implementasi di lapangannya terkait dengan aparat penegak hukum seringkali itu sering mengabaikan mekanisme koordinasi dengan Dewan Pers dan tetap memaksakan proses pidana atau perdata yang melanggar semangat restoratif justice, jadi mau langsung aja. Sedangkan ada mekanisme dan prosesnya, padahal sudah tertera di UU Pers. Nah, melalui putusan ini, MK sebenarnya telah mengunci celah tersebut dengan mewajibkan penyelesaian sengketa melalui Dewan Pers sebelum melangkah ke pengadilan. Bahkan untuk ancaman gugatan perdata di masa depan, putusan ini memberikan aturan tegas agar gugatan dinilai miliaran tidak lagi digunakan sebagai alat represi untuk mematikan media secara finansial. Tentu saja perlindungan alternatif ini bukan berarti jurnalis menjadi tumbal hukum loh. Justru putusan ini semakin mempertegas bahwa perlindungan hanya diberikan kepada mereka yang profesional dan beretikat baik sesuai dengan kode etik jurnalistik. Justru ini makin mempertegas supaya ya perlindungan itu hanya untuk yang taat pada kode etik jurnalistik. Nah, pada akhirnya perusahaan ini adalah pengingat bagi negara bahwa kemerdekaan pers yang bertanggung jawab hanya bisa tumbuh subur jika jurnalis tidak perlu lagi takut dipenjara atau dibekukan hanya karena menjalankan fungsinya sebagai pengawas kekuasaan. Nah, tapi sekali lagi memang akan ada tantangannya yang aku akan bahas habis ini. Tetap kita perlu lagi implementasi yang jelas, jangan sampai ada misalnya adanya kontrak dari penegak hukum karena MK sudah memberikan Pertama, kita akan membahas tentang perspektif perlindungan jurnalis dalam menjalankan tugas pers. Pertama, dari perspektif perlindungan jurnalis, kalau kita lihat di pasal 8 UU Pers, memang dijamin sih bahwa wartawan memperoleh perlindungan hukum dalam menjalankan profesinya. Namun, ketentuan tersebut masih bersifat umum dan tidak disertai mekanisme perlindungan yang jelas. Sehingga di dalam permohonannya pada putusan tersebut, para pemohon menilai bahwa tanpa prosedur yang konkret, jaminan perlindungan tersebut berpotensi menjadi sekedar norma yang formal aja. Tapi dalam praktiknya, jurnalis masih menghadapi berbagai bentuk intimidasi saat melakukan peliputan, mulai dari perampasan alat kerja, penghapusan dokumentasi secara paksa, hingga tindakan represif lainnya. Melalui putusan ini, kita diingatkan bahwa perlindungan jurnalis tidak cukup hanya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan saja. Meskipun sudah ada UU Pers, tetapi sebenarnya juga harus diwujudkan secara nyata dalam bentuk jaminan keamanan yang nyata, sehingga ketika mereka menjalankan fungsinya, jurnalis di lapangan itu aman gitu. Jadi itulah yang diminta di dalam permohonan tersebut. Tidak cukup hanya undang-undang, perlu adanya proses yang jelas, tatanan yang jelas dalam melaksanakan apa yang diamatkan oleh undang-undang tersebut. Jadi itulah yang menjadi
permasalahannya dalam putusan. Nah, kedua kita akan ngebahas tentang implikasinya terhadap kebebasan pers, implikasi putusan 145 tadi. Nah, kedua, putusan ini memang memiliki implikasi penting terhadap kebebasan pers, teman-teman. Dalam perkara ini muncul perdebatan mengenai keseimbangan antara kebebasan pers dan tanggung jawab pers. Dewan Pers menegaskan bahwa kebebasan pers itu harus dijalankan secara bertanggung jawab, sesuai dengan kode etik jurnalis tentunya. Namun demikian, penyelesaian sengketa pers tidak boleh serta-merta dialihkan langsung ke arah pidana, ke ranah pidana. Apabila setiap produk jurnalistik berpotensi dipidanakan, maka akan muncul chilling effect atau efek gentar yang membuat jurnalis dan media itu enggan menjalankan fungsi kontrol sosialnya. Yang harusnya jurnalistik itu, kegiatan jurnalistik lebih berani demi mendapatkan informasi yang valid, mengedukasi masyarakat. Karena kan kita tahu jurnalis ini atau pers ini merupakan pilar keempat di dalam demokrasi yang mengawasi jalannya demokrasi. Setiap info dia bisa sampaikan ke masyarakat dengan baik, sehingga kondisi tersebut tentu ya berbahaya bagi demokrasi kalau sampai si pers ini jadi nggak berani lagi untuk melakukan kontrol sosialnya. Oleh karena itulah putusan ini menegaskan pentingnya mekanisme penyelesaian sengketa melalui Dewan Pers sebagai lembaga yang secara khusus diberi kewenangan untuk menilai dan menangani persoalan yang berkaitan dengan karya jurnalistik, teman-teman. Jadi putusan ini menguatkan dari UU Pers yang sudah ada, dikuatkan lagi melalui putusan ini, memberikan skema yang jelas bahwa ketika ada permasalahan dalam pers terkait jurnalistiknya, kegiatan jurnalistiknya, itu utamanya harus dari Dewan Pers dulu, jangan langsung ke pidana. Nanti pers yang lain tuh jadi takut apa-apa dikena pidana, muncullah chilling effect, akhirnya dia tidak bisa menjalankan fungsi kontrol sosialnya dengan baik gitu. Nah, selanjutnya ini kita akan membahas dari segi tantangan penegakan hukum oleh aparat nih, yaitu adalah yang ketiga, terdapat tantangan dalam aspek penegakan hukum. Karena realitas itu nunjukin bahwa masih terdapat aparat-aparat penegak hukum yang belum sepenuhnya memahami karakteristik hukum pers. Meskipun sudah ada UU-nya, tapi masih banyak yang belum memahami. Padahal UU Pers ini merupakan instrumen khusus loh, merupakan instrumen hukum yang khusus atau lex specialis yang diutamakan. Peraturan khusus diutamakan dibandingkan peraturan yang bersifat generalis. Sehingga UU Pers ini mengatur aktivitas jurnalistik, tapi banyak yang belum paham. Meskipun sempat ada sih namanya nota kesepahaman antara Dewan Pers dan juga Kepolisian Republik Indonesia. Cuman implementasinya belum berjalan secara optimal. Dalam beberapa kasus, jurnalis masih diposisikan sebagai pihak terlapor atas karya jurnalistik yang mereka hasilkan. Sehingga inilah rendahnya pemahaman mengenai kedudukan UU Pers ini seringkali menyebabkan penggunaan instrumen hukum lainnya. Yang harusnya UU Pers sudah ada yang bersifat lex spesialis, kenapa dipakai yang lebih ke arah lex generalis seperti KUHP maupun UIT untuk menjerat jurnalis. Harusnya diutamakan itu adalah UU Persnya. Akibatnya perlindungan hukum yang dijanjikan pasal 8 UU Pers itu, di mana mereka dilindungi dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang jurnalis, melakukan aktivitas jurnalistik, itu pasal 8 itu jadi tidak efektif dijalankan. Dalam praktiknya ada tapi tidak efektif gitu. Nah, yang keempat ini, yang terakhir ini tuh ngebahas dari segi ancaman gugatan perdata terhadap media. Nah, terdapat ancaman yang tidak kalah serius nih, yaitu gugatan perdata yang sering terjadi pada media dan jurnalis. Saat ini gugatan perdata dengan nilai tuntutan yang sangat besar itu semakin sering digunakan loh sebagai instrumen tekanan terhadap media. Meskipun secara hukum belum tentu dibenarkan oleh penggugat, namun proses litigasi yang panjang dan mahal itu dapat membebani perusahaan pers secara finansial. Yang tadinya mungkin secara finansial bisa dipakai untuk fungsinya sebagai kontrol sosial, malah sibuk ngurusin perkara-perkara yang nggak seharusnya gitu, yang harusnya secara undang-undang diselesaikan melalui Dewan Pers dulu, tapi harus mengurus ke ranah pengadilan karena diugat secara perdata. Maka itu ancaman
putusan tersebut bukan hanya berkaitan dengan kemungkinan kalah atau menang di pengadilannya, tapi mengenai upaya membuka media melalui tekanan ekonomi. Meskipun belum tentu si pers ini akan disalahkan, tapi tetap saja proses yang terjadi akan terbebani secara waktu, finansial. Ini akan sangat menghambat proses kontrol sosial yang harusnya mereka jalankan. Jadinya teralihkan fokusnya, harusnya fokus sama kejadian yang sedang terjadi, fokus mengedukasi masyarakat, memberikan informasi, tapi jadi terhalang dengan perkara-perkara ini. Makanya dalam jangka panjang, menurut saya kondisi ini berpotensi mengurangi independensi media, khususnya media yang aktif melakukan jurnalisme secara investigatif, karena adanya hal-hal seperti ancaman perdata dan lain-lainnya. Nah, kalau kita mau simpulkan dari 4 poin yang aku bahas tadi, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi nomor 145 ini menunjukkan perlindungan hukum bagi jurnalis di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Meskipun udah jelasnya ada UU Pers yang merupakan leg spesialis, terutama di pasal 8 dinyatakan di putusan itu tetap konstitusional di Mahkamah Konstitusi. Namun implementasinya masih belum sepenuhnya menjawab kebutuhan perlindungan yang dihadapi oleh jurnalis di lapangan. Oleh karena itu diperlukan langkah yang lebih konkret dari negara. Salah satunya adalah pembentukan protokol perlindungan jurnalis yang memiliki kekuatan hukum mengikat, bukan sekedar kesepakatan administratif. Selain itu, aparat penegak hukum itu perlu memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kedudukan hukum pers serta pentingnya penyelesaian sengketa jurnalistik melalui mekanisme yang telah diatur dalam UU Pers. Pada akhirnya, pers yang merdeka itu bukan hanya kepentingan jurnalis atau perusahaan media, melainkan merupakan hak masyarakat kita untuk tahu informasi terbaru itu dari jurnalis di mana-mana. Gak mungkin kita cari info sendiri tanpa bantuan pers. Makanya kita perlu untuk memperoleh informasi yang benar dan berkualitas biar kita tahu apa yang terjadi. Ketika kebebasan pers terancam, maka kualitas demokrasi dan akses publik terhadap kebenaran ya juga itu terancam. Ngomongin soal pers, belum lama ini di tahun 2025 tahun lalu, Mahkamah Konstitusi sempat mengeluarkan putusan yang menurut aku ini cukup hal yang positif, di mana terdapat sejumlah poin progresif dan terobosan hukum yang memperkuat perlindungan terhadap pers dalam menjalankan fungsinya. Misalnya yang pertama ada beberapa poin ya. Yang pertama itu pemaknaan konkret terhadap frasa perlindungan hukum. Di sini Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan dengan memberikan tafsir konstitusional baru terhadap pasal 8 UU Pers. Nah, melalui putusan ini, perlindungan hukum bagi wartawan tidak lagi bersifat abstrak, teman-teman, melainkan memiliki makna yang lebih konkret, baik secara prosedural maupun substantif, sehingga memberikan kepastian hukum yang lebih jelas. Yang kedua, sanksi pidana dan perdata sebagai upaya terakhir, yaitu adalah ultimum remedium. MK menegaskan bahwa penerapan sanksi pidana atau perdata terhadap wartawan yang ngejalanin tugasnya secara sah hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Jadi pidana atau perdata itu adalah pilihan terakhir. Dengan demikian, aparat penegak hukum tidak dapat secara langsung memproses wartawan atas produk jurnalistik yang dihasilkannya tanpa terlebih dahulu menempuh mekanisme yang diatur dalam UU Pers. Jadi UU Pers ini yang harus diutamakan. Yang ketiga, penguatan mekanisme restoratif justice melalui Dewan Pers. Dalam hal terjadi sengketa pemberitaan, penyelesaian wajib terlebih dahulu dilakukan melalui mekanisme yang diatur dalam UU Pers dulu, seperti penggunaan hak jawab, hak koreksi, serta penilaian dugaan pelanggaran kode etik jurnalistik oleh Dewan Pers. Proses hukum pidana maupun perdata baru dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian tersebut tidak menghasilkan kesepakatan sebagai bentuk penerapan prinsip restoratif justice pada pers. Yang keempat, yaitu adalah pencegahan kriminalisasi dan pembungkaman pers. Putusan ini menempatkan pasal 8 UU Pers sebagai norma perlindungan atau safeguard norm yang berfungsi mencegah praktik kriminalisasi terhadap wartawan. Gugatan yang bertujuan membungkam partisipasi publik atau Strategic Lawsuit Against Public Participation atau SLAPP serta
berbagai bentuk intimidasi dan kekerasan yang dapat menghambat kebebasan pers. Jadi diutamakan pasal 8 melindungi dari hal-hal tersebut. Yang kelima, putusan ini juga menyatakan bahwa adanya pengakuan terhadap kerentanan profesi wartawan. Mahkamah Konstitusi mengakui bahwa wartawan itu berada dalam posisi yang rentan, teman-teman, atau vulnerable position. Karena aktivitas jurnalistik itu seringkali bersinggungan dengan kepentingan politik, ekonomi, maupun sosial yang kuat. Yang namanya penjaga pilar keempat dalam demokrasi, fungsi kontrol sosial, pasti ada aja yang nggak suka. Oleh karena itu, pemberian perlindungan afirmatif kepada wartawan itu tidak dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip equality before the law, melainkan justru sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan yang bersifat substantif, keadilan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, bukan hanya dengan hukum yang secara prosedural. Dan juga tetap di sini ditegaskan, bukan berarti wartawan dilindungi dia tidak kebal hukum. Meskipun MK memberikan perlindungan kepada pers itu lebih kuat, MK tetap menegaskan bahwa putusan ini tidak menciptakan impunitas atau kekebalan hukum bagi wartawan. Jadi perlindungan itu bersifat bersyarat, hanya dilakukan apabila ya wartawan menjelaskan tugas jurnalistik secara profesional, beretikat baik yang tentunya harus mematuhi kode etik jurnalistik. Jadi jangan hanya mau dilindungi tapi tidak mau menjadi wartawan atau pers yang sesungguhnya gitu. Harus ada hak dan kewajiban tentunya. Makanya harus tunduk pada UU pers yang berlaku, terutama kode etik jurnalistik ya. Di situ dibahas tentang apa saja yang harusnya dilakukan.